Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat terkasih. Ini hari yang baru, kembali saya mengajak kita semua untuk semangat. Tapi sebelumnya mari kita memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Kembali saya akan melanjutkan apa yang sudah kita renungkan di renungan sebelumnya, berbicara tentang kasih. Karena tema kita hari ini adalah hidup dalam kasih bagian yang kedua. Kembali firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya akan membaca ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Sekali lagi, tidak mencari keuntungan sendiri. Jadi aplikasi dari kasih itu dalam konteks kita sebagai orang percaya, bukan saja kita tidak melakukan yang tidak sopan, tetapi juga di sisi yang lain kita tidak mencari keuntungannya bagi diri kita sendiri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Kalau kita melihat di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-24, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kalau kita membandingkan kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 1-11 dengan sepengetahuan istrinya, ya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Dengan usaha seperti itu mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, kita bisa melihat bagaimana nasib dari Ananias Safira dibinasakan Tuhan. Tapi menarik kalau kita membandingkan dengan kisah hidup jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ayat 44-45. Dikatakan bahwa mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang terbatas, tetapi bukannya mereka mencari keuntungan untuk diri sendiri, tapi justru mereka membagi-bagikan bagi sesamanya. Dan itu menjadi berkat. Kembali, aplikasi dalam kehidupan kita berbicara tentang kasih, bahwa kasih itu dapat diwujud nyatakan dengan kita tidak mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita belajar untuk berbagi. Mari kita belajar untuk sharing apa yang kita miliki. Mungkin kita punya kelebihan apa, berkat apa, mari kita membagikan bagi sesama kita. Hal praktis yang mungkin kita bisa lakukan bagi tetangga kita, mungkin kita misalnya sore-sore, kita masak pisang goreng misalnya. Kita punya banyak pisang goreng, tentunya hal yang paling mudah dapat kita lakukan adalah membagi sebagian pisang goreng yang kita buat itu kepada sesama kita, kepada tetangga kita. Kalau kita makan sendiri ya mungkin kita bisa mabuk pisang goreng. Tetapi saat kita membagikan itu dengan sesama kita, dengan orang atau tetangga kita, itu hal yang paling praktis yang dapat kita lakukan. Mewujud nyatakan kasih itu, meskipun hanya berbagi pisang goreng. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita dengan tidak mencari keuntungan bagi kita sendiri dengan cara berbagi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sekali lagi kembali lagi belajar berbicara tentang kasih, bahwa kasih itu dapat diwujud nyatakan dengan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dengan mudah kami dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini, tentunya dengan berbagi bagi sesama kami. Terima kasih Bapak, memberkati kami semua, menolong kami semua di dalam setiap kegiatan kami hari ini. Dan secara khusus kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami dari situasi yang sulit, secara khusus bagi saudara kami yang aktivitasnya banyak di luar, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi dari penyebaran COVID-19. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus.